Berlama-lama lagi, mari kita sambut Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Aloysius Mantiri. Kepada Bapak Simon dipersilakan untuk hadir bersama dengan kami di panggung. Selamat malam Bapak Simon, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Kabar baik, sehat. Oke, ini sibuk sekali ya sepertinya di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian Anda melihat peran dan juga posisi Pertamina dalam mendukung kebijakan Prabowo Gibran di sektor energi terutama? Baik, sebelumnya selamat malam semua. Masih semangat ya? Sesi paling akhir tapi tetap semangat. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat tentunya melihat secara bigger picture, gambar yang lebih besar, bahwa peran Pertamina sebagai BUMN energi tentunya harus align dan selaras dengan visi dari pemerintah. Pada saat ini setelah 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, kita mengetahui bahwa lewat Astacita beberapa fokus yang menjadi titik berat adalah antara lain mendorong terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air bersih, tentunya juga dengan program hilirisasi, membentuk pertahanan yang kuat, pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, dan tentunya untuk menyambut generasi emas 2045 yaitu fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia, antara lain lewat program-program unggulan, makan bergizi gratis, yang juga meyakinkan bahwa generasi muda telah memperoleh asupan gizi yang cukup, bahkan sejak masih dalam kandungan ibunya, program sekolah unggulan, sekolah Garuda, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain. Kalau kita melihat semua program-program yang tentunya ujungnya adalah untuk mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih maju, kita juga tentunya melihat bahwa usaha untuk Pertamina mendorong kemajuan di bidang energi tidak terlepas dari gambar besar ini. Jadi tidak bisa sektor energi hanya berdiri sendiri, tetapi amat sangat banyak keterkaitan dengan sektor lainnya. Di sektor energi kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia pada awal-awal menemukan cadangan minyak dan gas, kita pada saat itu pernah menjadi eksportir. Pada saat itu ketika produksi kita masih berlimpah, sementara konsumsi dalam negeri masih tidak sebesar sekarang, dengan demikian surplus bisa kita ekspor. Tapi tentunya seiring berjalan waktu, sampai detik ini, pada hari ini, kita mengetahui bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di mana membutuhkan konsumsi energi yang lebih besar, tentunya dibutuhkan sumber pasokan energi yang lebih besar. Dan saat ini bangsa Indonesia juga khususnya untuk sumber-sumber minyak dan gas, sumber minyak terutama, sudah mengoperasikan sumur-sumur atau sumber-sumber yang sudah tua, yang sudah mature. Dengan demikian memang terjadi natural decline, penurunan produksi secara alamiah. Itulah yang tentunya merupakan tantangan besar buat kita, yang merupakan adalah salah satu faktor, salah satu cita-cita yang didorong oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, yaitu untuk mendorong produksi kita agar supaya mengurangi ketergantungan kita angkat impor. Karena ketika produksi kita tidak sebesar konsumsi, konsumsi lebih besar dari produksi, demikian kita akan mengisi gap itu dengan impor. Itulah salah satu yang kita kerjakan, kita menggunakan teknologi, kita menggunakan inisiatif-inisiatif untuk intervensi pada sumur-sumur kita, begitu juga dengan rencana-rencana untuk eksplorasi baru agar bisa menemukan cadangan-cadangan migas yang bisa menambah balance dan juga menambah produksi dari
energi dari negara kita. Oke, dan ini juga sejalan dengan upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sendiri ya Pak ya. Nah ini setelah kita melakukan kilas balik selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, ini ada banyak sekali informasi yang beredar dan juga dinamika dalam internal Pertamina. Bagaimana kemudian Anda merefleksikan apa yang menjadi tujuan kebijakan energi Prabowo Subianto? Apa yang paling menjadi refleksi setelah dinamika yang dialami oleh internal Pertamina? Baik, jika saya refleksi kurang lebih 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, saya kembali mengingat waktu itu hari kedua saya mendapat amanah untuk menduduki jabatan Direktur Utama Pertamina. Pada saat hari kedua itu, saya diminta untuk datang ke Istana Merdeka bersama dengan Komisaris Utama, Bapak Muhammad Iriawan. Ketika bertemu Presiden pada saat itu, ada menteri-menteri lainnya juga, karena berbicara konteks energi dan berbicara Pertamina, saya ingat kalimat yang disampaikan kepada kami